Beberapa waktu lalu, seekor penyu bernama Lau ditemukan tersangkut di jaring ikan. Penyu malang itu kemudian diselamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit Hewan Pantai Merlin untuk diperiksa keadaannya. Setelah melakukan pemeriksaan, luka yang dialami penyu tersebut ternyata membuat sirip kiri depan dan sirip kanan belakangnya harus diamputasi oleh dokter hewan. Atas kejadian tersebut, hewan langka yang dilindungi itu kemudian dibawa ke pusat rehabilitasi penyu Cairns di Pulau Fitzroy, Australia untuk melakukan rehabilitasi total, termasuk untuk mulai belajar berenang lagi. Setelah 5 tahun menjalani perawatan dan rehabilitasi intensif, Lau akhirnya bisa belajar bagaimana menjadikan ekornya sebagai kemudi saat berenang. Nah, ketika kondisinya sudah benar-benar pulih, Lau dilepaskan kembali ke laut di Cape York for North Queensland. Meski Lau diberikan kesempatan untuk berenang bebas lagi, butuh beberapa waktu bagi Lau untuk kembali terbiasa berenang di lautan. Perlu diketahui nih guys, kalau Lau adalah spesies penyu olive riddle yang terancam punah. Populasi penyu olive riddle ini benar-benar menurun karena aktivitas manusia yang memasang jala ikan dan seringkali menyebabkan penyu-penyu ini tersangkut dan tenggelam. Seekor penyu di Thailand bernama Goody yang juga kehilangan sirip kirinya karena terjerat oleh jaring ikan. Kejadian tersebut membuatnya dibawa ke tempat penangkapan penyu untuk dirawat. Karena kehilangan salah satu siripnya, Goody sampai tidak bisa bergerak bahkan mengalami stres selama berada di penangkaran. Saat berada dalam penangkaran bersama dengan penyu lainnya yang terluka, Goody hanya bisa berenang dengan susah payah menggunakan satu sirip kanannya. Beruntung, otoritas lingkungan hidup Thailand dan para peneliti di Chulalongkorn University di Bangkok telah bekerja untuk mengembangkan protesis untuk penyu yang terluka mengikuti proyek serupa di Jepang dan Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun, akhirnya sekarang Goody bisa berenang dengan mudah lagi menggunakan sirip protestik yang diberikan oleh seorang dokter hewan bernama Nantarika Chansu. Ia mengatakan bahwa Goody beradaptasi dengan baik menggunakan sirip kiri barunya, bahkan membuat Goody berenang lebih lincah. Entah apa yang terjadi sebelumnya, namun tiba-tiba saja ada seekor bayi anjing laut diterlantarkan di sebuah area parkir di California. Seorang warga yang melihatnya pun segera menelepon Redwood City Fire Department. Bayi anjing laut tersebut untuk sementara waktu dibawa ke kantor pemadam kebakaran dan diberi nama Santos. Selang beberapa waktu, tim penyelamat dan rehabilitasi mamalia laut dari The Marine Mammal Center datang untuk membawanya ke rumah sakit khusus hewan laut. Sesampainya di rumah sakit, para dokter dengan sigap langsung memeriksa kesehatan Santos. Dari hasil pemeriksaan, tubuh Santos dikatakan tergolong sehat. Meski begitu, ia tidak bisa langsung dilepas ke laut, kesehatannya pun dipantau secara intensif di rumah sakit tersebut. Setelah 3 minggu dirawat, akhirnya kondisi Santos dinyatakan telah sepenuhnya pulih dan siap dilepas kembali ke habitatnya. Kalian lihat aja tuh, saat para relawan melepaskan Santos untuk kembali ke laut dari kandangnya, dengan sangat bersemangat, ia langsung berlari menuju lautan. Untuk diketahui, Santos adalah anjing laut spesies Northern Bull Seal atau Calorhinus ursinus. Umumnya, habitat spesies ini adalah di laut lepas yang jauh dari pesisir pantai dan pulau terpencil yang berbatu. Maka dari itu, besar kemungkinan ditemukannya Santos di daratan mungkin disebabkan oleh perubahan ekosistem laut yang turut berpengaruh pada ketersediaan makanan. Akibatnya, mereka terpaksa berenang dari habitat aslinya. Selain faktor alam, keberadaan manusia di sekitar mereka juga turut mengganggu naluri alamiah mereka. Jika pertama kali melihat lumba-lumba ini berenang, mungkin kita semua akan menyangka lumba-lumba ini sama seperti lumba-lumba lainnya. Namun lumba-lumba bernama Winter ini merupakan lumba-lumba pertama di dunia yang hidup dengan perangkat buatan manusia. Winter memiliki kisah hidup yang menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Pada saat baru berusia 2 bulan, Winter harus kehilangan induknya. Belum lagi ia harus menerima nasib karena kehilangan ekornya karena terkena perangkap kepiting. Beberapa tahun lalu, Winter pertama kali ditemukan oleh seorang pria dalam keadaan terluka dan terkena suatu jebakan pada ekornya. Melihat hal tersebut, pria itu kemudian meminta bantuan dari pihak pantai untuk menolong Winter. Hingga pada akhirnya, perangkap tersebut berhasil dilepaskan dari badan Winter. Namun sayangnya ekor Winter sudah dalam keadaan yang sangat parah, sehingga diharuskan untuk diamputasi. Setelah diamputasi, keadaan Winter sangat memprihatinkan. Dia kesulitan berenang karena hanya mengandalkan sayap kiri dan kanannya. Beruntung, seorang spesialis prostetik membuatkan ekor pengganti untuk Winter yang terbuat dari bahan silikon. Winter yang kini hidup di Clearwater Marine Aquarium akhirnya dapat kembali berenang dengan lincah seperti sedia kala.
Nah, itulah hewan-hewan cacat yang berhasil terselamatkan dan dilepaskan kembali ke habitatnya. Untuk itu, yuk kita jaga lingkungan dan jangan merusak habitat hewan agar hewan-hewan tersebut tidak terluka. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. See you and have a nice day.